different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan integrasi nasional dengan saya sendiri dengan nama Zuratul Amalia Haritsa dengan NIM 2510113016. Saya Nadia Afifah Zahra dengan NIM 2510112183. Saya Putyanka Faiza dengan NIM 2510112087. Saya Gajal Fari dengan NIM 2510112084. Saya Didi Indra dengan NIM 2510113111. Saya Raja Diaksa dengan NIM 2510113009. Dan ada 2 teman kami yang berhalangan hadir, yaitu Mardia Ramadan dengan NIM 2510112099 dan Fajri Arkan Ramadan dengan NIM 2510113078. Pembacaan materi pertama yang akan dibawakan oleh Mardia. Kepada Mardia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan serangkaian langkah untuk menyatukan berbagai wilayah dengan menyatukan keanekaragaman yang ada di dalamnya. Dalam segi politik, integrasi nasional merupakan penggabungan berbagai kelompok sosial dan budaya menjadi suatu kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Terima kasih. Tujuan dari integrasi nasional yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang cukup tinggi, di mana Indonesia memiliki keberagaman suku, bahasa, budaya, dan juga agama yang menjadi kekayaan dari bangsa Indonesia. Kekayaan ini tak kalah juga menjadi potensi akan munculnya perpecahan dan juga konflik. Oleh karena itu, integrasi nasional dibutuhkan agar bisa menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Tujuan kedua dari integrasi nasional adalah meningkatkan stabilitas nasional melalui keadilan dan juga kesejahteraan. Kestabilan negara juga butuh integrasi agar setiap orang dapat merasakan adil dan juga sejahtera. Jika semua orang merasa diperlakukan sama dan kebutuhan mereka terpenuhi, maka mereka akan cenderung lebih kompak dan akan mendukung kemajuan bangsa. Yang ketiga yaitu memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Integrasi nasional juga berperan penting bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Dari keberagaman suku, bahasa dan budaya menjadikannya menjadi satu entitas nasional yang membuat Indonesia lebih dihargai di kancah internasional karena negara lain cenderung lebih menghargai suatu negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuannya. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan budaya gotong royong juga membuat Indonesia memiliki nilai khas yang bisa ditonjolkan kepada negara-negara lainnya. Yang keempat, mencapai pembangunan nasional secara maksimal. Integrasi nasional juga menjadi fondasi utama yang penting bagi negara Indonesia. Jikalau masyarakatnya bisa menerima integrasi nasional lebih baik, maka pembangunan akan berjalan lebih efektif dikarenakan rasa cinta tanah air, rasa kebangsaan, dan juga beberapa faktor lainnya membuat pembangunan akan berjalan lebih baik dan efektif. Faktor pembentukan integrasi nasional. Yang pertama ada perasaan persatuan dan perjuangan. Salah satu faktor dan kontributor terpenting bagi integrasi dan persatuan nasional adalah perasaan senasib dan
persahabatan yang sama. Ini dimulai pada masa kolonial ketika rakyat Indonesia tidak memandang suku, ras, agama, atau kelas, bersatu untuk kemerdekaan dari keinginan yang sama. Yang kedua ada menginginkan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa Indonesia ingin bersatu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia ingin bersatu dengan semangat juang yang sama sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang ketiga ada cinta tanah air. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga disebabkan oleh kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air. Yang keempat ada bentuk idealisme nasional. Integrasi nasional merupakan ideologi nasional yang disepakati secara bersama. Melalui ideologi Pancasila, Indonesia memiliki banyak perbedaan dan beragam budaya yang selalu bersatu. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila yang berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada budaya gotong royong. Faktor yang memungkinkan terjadinya integrasi nasional adalah budaya gotong royong. Budaya gotong royong termasuk ke dalam individualitas masyarakat yang harus dilestarikan secara turun-temurun. Dan yang keenam ada memprediksi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting dalam memprediksi ancaman eksternal. Bentuk yang termasuk dalam ancaman eksternal itu adalah seperti berupa pendudukan wilayah atau pulau terluar Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pentingnya integritas. Integritas merupakan harapan bagi setiap warga negara demi mencapai satu tujuan bersama. Jika setiap warga negara mengalami pertentangan atau konflik, maka akan mengakibatkan banyak kerugian. Bisa dilihat dari segi fisik, material, yaitu kerusakan lingkungan sekitar seperti fasilitas umum dan kesehatan mental. Dengan demikian, integritas nasional merupakan suatu kepentingan bagi setiap warga negara demi mencapai keberlangsungan hidup di suatu negara. Kalau perbedaan di masyarakat tidak bisa diatasi, itu akan menjadi masalah besar. Padahal integrasi dan persatuan sangat mempunyai peran penting dalam keberlangsungan kehidupan warga negara dan bangsa. Nah, kita sebagai warga negara, kita harus mempunyai wawasan yang kuat tentang kebangsaan dan juga persatuan yang kokoh. Nah, ada dua yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan sara dan keberagaman budaya itu tuh sebagai suatu potensi kekayaan bangsa, bukan sebagai pemicu adanya konflik. Dan kedua adalah kita harus bisa mengatasi tantangan dari luar seperti ideologi asing, ekonomi asing, dan arus globalisasi yang akan berkembangnya sesuai dengan perkembangan zaman dan dunia nantinya. Dari beberapa pemaparan materi yang telah diberikan oleh rekan saya, dapat diambil kesimpulan bahwa integrasi nasional yaitu bagaimana kita bisa hidup rukun dalam perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Jika kita saling menghargai dan mau bekerja sama, maka persatuan dan kesatuan akan tetap selalu terjaga. Dengan begitu, Indonesia bisa menjadi negara yang damai dan sejahtera untuk kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan
Indonesia.